Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dari kelas A dengan NPM 233507045. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai perbandingan perilaku pemilih antara Indonesia dan Jerman. Terima kasih. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia perilaku pemilih melalui lensa behaviorisme. Kita akan melihat bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang sosial, pengaruh media, dan sistem pemilihan itu sendiri dapat mempengaruhi keputusan kita saat mencoblos di bilik suara. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa memilih partai politik tertentu? Apakah pilihan kita murni berdasarkan rasionalitas? Atau ada faktor lain yang memengaruhi? Di Indonesia dan Jerman, dua negara dengan sistem demokrasi yang berbeda, kita dapat menemukan jawaban yang menarik. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa di Indonesia identitas seringkali menjadi faktor dominan dalam memilih? Sementara di Jerman, isu kebijakan publik seringkali menjadi pertimbangan utama. Mengapa ada perbedaan yang begitu mencolok? Mari kita bongkar bersama-sama. Behaviorisme adalah sebuah pendekatan dalam ilmu psikologi yang mencoba memahami perilaku manusia berdasarkan hubungan antara stimulus dan respons ini. Jadi secara sederhana, behaviorisme berpendapat bahwa perilaku kita termasuk perilaku politik adalah hasil dari pembelajaran dan pengalaman. Kita belajar untuk memilih partai politik tertentu karena berbagai faktor yang mempengaruhi kita, seperti pesan kampanye, pengaruh keluarga, atau kondisi ekonomi. Perbedaan antara Indonesia dan Jerman. Indonesia, identitas kelompok, terutama agama dan suku, seringkali menjadi faktor dominan dalam memilih. Pengaruh tokoh karismatik juga sangat kuat. Jerman, isu kebijakan publik seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial lebih sering menjadi pertimbangan utama. Partai-partai politik memiliki program yang jelas dan pemilih cenderung memilih berdasarkan program partai tersebut. Setelah membahas sistem pemilihan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut bermanifestasi dalam perilaku pemilihan di Indonesia dan Jerman. Poin pertama, dominasi identitas. Pemilih di Indonesia cenderung memilih berdasarkan identitas kelompok seperti agama dan suku, atau etnis. Hal ini seringkali menggunakan polarisasi politik dan membuat isu-isu substansial menjadi kurang diperhatikan. Poin yang kedua, pengaruh tokoh karismatik. Figur pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menarik dukungan pemilih. Hal ini dapat mengarah pada terbentuknya bisnis massa yang loyal pada seorang individu daripada kepada partai atau ideologi tertentu. Poin yang ketiga, stabilitas pilihan yang rendah. Pemilih di Indonesia cenderung seringkali mengubah pilihan partai politiknya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas partai masih relatif lemah. Yang pertama, fokus pada isu kebijakan. Pemilih di Jerman lebih rasional dalam memilih. Mereka cenderung memilih partai politik yang program kebijakannya sesuai dengan kepentingan mereka. Yang kedua, stabilitas pilihan yang tinggi. Loyalitas partai di Jerman relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Pemilih cenderung memilih partai yang sama secara berulang-ulang. Ketiga, terdapat peran partai yang kuat. Partai-partai politik di Jerman memiliki organisasi yang kuat dengan program yang jelas. Hal ini membuat pemilih memiliki lebih banyak informasi untuk membuat keputusan. Perbedaan perilaku pemilih ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah politik, sistem sosial, dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, sejarah kolonialisme dan pluralisme yang tinggi telah membentuk identitas kelompok yang kuat. Sementara itu, di Jerman, pengalaman sejarah yang traumatis seperti Perang Dunia Kedua telah mendorong masyarakat untuk lebih menghargai nilai-nilai demokrasi dan stabilitas. Dari pembahasan kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku pemilih di Indonesia dan Jerman sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
mulai dari sistem pemilihan, faktor individu, sosial, hingga struktural. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk membangun demokrasi yang lebih